Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai penjelasan tugas saya, izinnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Alfabel Bintang Radian dengan NIM 0070123001123. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang saya buat kemarin. Jadi di sini tuh nih, tugas saya itu adalah melakukan processing, melakukan resampling untuk menyeimbangkan data, dan ketiga menggunakan algoritma learning performance performansinya paling baik. Minimal tuh dua metode. Nah, ini metode pertama, saya kurang, saya sih merasa kalau kode saya ini salah. Cuman saya tetap jelaskan apa yang telah saya buat. Jadi di langkah metode ini dari peringkat satu ini yaitu menangani nilai yang hilang. Jadi ini DF replace ini yaitu banyaknya dataset itu menyimpan data hilang sebagai tanda tanya. Nah, baris ini tuh semua tanda tanya dalam data frame ini data frame DF menjadi NP none atau nilai kosong dari pustaka NumPy agar Python bisa mengenali sebagai data hilang. Terus baru di print dengan jumlah nilai NaN setelah mengganti. Nah, dan for-nya ini yaitu tujuannya tuh mengisi nilai kosong NaN di kolom not caps dan breadth square dengan modus dalam tanda kurung tuh nilai yang paling sering muncul biasanya. Nah, langkah-langkahnya tuh di loop lah dia, di loop melalui dua kolom not caps dan breadth square. Nah, baru di print, mengecek apakah proses pengisian berhasil dan memastikan tidak ada lagi NaN di kolom yang diperbaiki. Jadi kesimpulan dari kode ini itu mengganti simbol tanda tanya tadi yang menandakan data hilang menjadi NaN atau mengisi data hilang di dua kolom spesifik non caps dan breadth square dengan modus kolom masing-masing. Dan yang ketiga tuh mengecek kembali untuk memastikan tidak nilai kosong tersisa, dan ini outputnya. Jadi nilai NaN setelah mengganti nol. Ini outputnya. Nah, yang angka keduanya itu di sini, tuh langkah keduanya untuk mengubah data kategori kategorikal menjadi angka agar bisa digunakan dalam mode mesin learning. Nah, kenapa ada X dan Y ini? Yaitu untuk memisahkan semua kolom kecuali kolom kelas digunakan sebagai filter atau input. Nah, dan Y ini kelasnya digunakan sebagai target output yang ingin diprediksi. Nah, yang L dan Y ini mengubah isi kolom kelas dari non recurrency events menjadi nol dan recurrency eventsnya menjadi satu. Nih, baru di print fitur setelah one hot encoding. Nah, ini outputnya guys. Nah, ini ada metode pendekatan kedua. Nah, tujuan utama kode ini tuh menyeimbangkan jumlah sampel antara kelas minoritas dan mayoritas dengan teknik SMOTE atau Synthetic Minority Oversampling Technique. Dia. Jadi library itu diambil dari imbalance oversampling dan inverse mode. Nah, smooth ini membuat objek smooth dengan angka acak tetap random state 42 supaya jika dinyatakan ulang hasilnya sama persis. Baru ini yaitu untuk mempelajari distribusi kelas di X dan Y. Dan di sampel itu membuat sampel sintetis untuk kelas minoritas sehingga jumlahnya sama dengan kelas mayoritas. Nah, hasilnya X sampel fitur bawah setelah penambahan sampel sintetis dan Y sampel target baru yang sudah seimbang. Baru di print.
Di print itu menghitung lagi banyaknya sampel tiap kelas setelah smooth. Seharusnya sekarang jumlahnya sama. Misalnya dari kelas 0 sama dengan 100 atau kelas 1 sama dengan 100. Nah, ini outputnya. Dan ini langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu bertujuan untuk membagi data menjadi data pelatihan atau training dan data pengujian testing agar bisa melatih dan menguji model machine learning secara adil. Jadi ini nih, kode ini tuh membagi data menjadi X-train dan Y-train. 75% data untuk melatih model dan X-test dan Y-test 25% data untuk mengujinya. Nah, baru ditampilin di print. Menampilkan jumlah baris dan kolom dari masing-masing set. Misalnya X-train itu 150, X-test 50-20. Nah, ini output ini. Nah, ini adalah metode ketiga. Metode ketiga ini tujuannya itu membuat dan melatih dua model machine learning dengan data pelatihan. Satu, decision tree. Dua, Canary Snakes per KKN. Decision tree itu membuat model decision tree DT model dan random state digunakan agar hasil training konsisten. Dan fit X underscore train, Y train, Y underscore train melatih model menggunakan data pelatihan. Nih. Dan Canary Snake Bone atau KNN yaitu kode ini membuat model KNN dengan jumlah tetangga K5 dan fit X dan underscore trend dan seterusnya itu melatih model menggunakan data pelatihan. Jadi kesimpulan dua model dilatih dengan data yang sudah diproses dan dibagi sebelumnya. Dan langkah selanjutnya biasanya evaluasi model yaitu mengukur seberapa bagus performa masing-masing model pada data pengujian X-test dan Y-test. Ini adalah langkah 6. Langkah 6 ini adalah langkah yang terakhir. Tujuannya itu kode ini yaitu melihat seberapa baik performa model decision tree dan KNN pada data pengujian X-test. Nah, diimport dari confusion matrix untuk membuat matriks perbandingan antara hasil dan prediksi dan data sebenarnya. Nah, ini evaluasi decision tree modelnya digunakan untuk memprediksi label YPDT berdasarkan X-test. Baru ditampilkan. Dan evaluasi KNN yaitu sama seperti sebelumnya tapi untuk model KNN. Kesimpulannya ini kode ini semua. Kedua model diprediksi dan dibandingkan dengan data asli ya tes. Evaluasi dilakukan dengan classification report dan confusion matrix. Nah, ini membantu menilai model mana yang lebih baik dan memprediksi kasus recurrence dan no recurrence. Nah, dan sini saya sudah menampilkan kesimpulan yang mungkin bisa langsung dibaca aja nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.